Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama saya di sini, Mas Arci Amri Hafiz. Di episode kali ini, yaitu episode Let's Talk About It, episode 4. I see. Episode 4 kali ini saya bersama tamu saya di sini, yaitu Mudir Mahat kita, Mudir Mahat Al-Barkah, Buya. Daripada lama di mukadimahnya, pembukaan, mari kita langsung aja ke videonya, ke podcastnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tolong perkenalkan dirinya dulu dong nih buat pendengar dan penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi. Saya asli Jakarta. Betawi nih. Betawi. Ibu saya Betawi, bapak saya juga Betawi. Ibu saya Betawi Kuningan. Oh, Bapak saya Betawi Cipete. Ya, alhamdulillah. Semenjak kecil saya termasuk yang pernah mondok, walaupun mungkin dari awal-awal itu saya mondok itu dari mulai kelas 5 MI. Itu karena awalnya saya melihat saya cemburu, atau mungkin lebih pasnya adalah iri. Jadi salah satu dari kebiasaan di Betawi, kalau ada anak yang mau mondok, kadang-kadang banyak saudara-saudara tuh pada datang. Jadi kemudian saudara-saudara ini, paman-paman saya, bibi-bibi saya, suka ngasih uang ke yang mau pondok gitu. Lalu saya lihat kakak saya yang mau pondok pesantren yang dekat rumah, masih di daerah Jakarta. Itu saya lihat, waduh, duitnya kayaknya banyak ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya lah tiba-tiba secara mendadak saya langsung berbicara kepada ayah saya sama ibu saya. Saya juga mau mondok. Terus ditanya mau mondok di mana? Terserah, saya bilang begitu. Karena awal niat tujuan saya ketika kelas 5 MI itu adalah karena pengen, ya sama seperti kakak saya, dapat uang banyak dari mondok. Paman-paman saya, bibi saya yang mau pergi berangkat ke pondok. Akhirnya alhamdulillah, kebetulan ibu saya termasuk alumni Cipasung, Kiai Haji Ilyas Rohiyat. Nah, ketika itu beliau punya kenalan, kakak kelas beliau yang domisili di Pondok Pesantren Al-Masturiah di Parcisaat, Sukabumi. Jadi pertama kali pondok saya kelas 5 MI di Pondok Pesantren Al-Masturiah di Parcisaat, Sukabumi, yang ketika itu dipimpin oleh Kiai Haji Fakhruddin Masturo, atau dulu biasanya manggilnya Kang Endin atau Abah, kurang lebih begitu. Lanjut dari situ, selesai MTS-nya saya di Pondok Pesantren At-Tanwiriyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Deden Ahmad Jauhar Tanwiri. Di situ alhamdulillah luar biasa pelajaran hidup, ilmu agama yang saya dapat selama ada di pesantren At-Tanwiriyah itu. Kemudian aliyahnya juga saya memang dari awal mindset saya itu sudah, saya pokoknya harus mondok di Jawa dari awal. Jadi entah di Jawa mana, apa, ketika itu banyak juga saudara-saudara saya. Kebetulan ayah saya juga almarhum Kiai Haji Muhyiddin Naim, alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang ketika itu ada Kiai Haji Idris Kamali, kemudian ada Kiai Haji Adlan Ali, dan juga Masya Allah, karena memang ada keterikatan antara kakek saya Kiai Haji Muhammad Naim dengan Kiai Haji Wahid Hashim, yaitu ayah dari presiden yang ke-4, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa disebut Gus Dur. Jadi dengan daerah saya di daerah Cipete itu punya keterikatan yang luar biasa, karena kebetulan kakek saya juga termasuk salah satu penggerak NU di DKI Jakarta.
Kemudian aliyah itu saya mondok di pesantren Mambaus Solihin. Alhamdulillah beliau pengasuh pondok pesantren, alhamdulillah masih ada, yaitu Kiai Haji Mas Buhin Faqih. Walaupun beliau saat ini masih kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan sehat dan afiat kepada beliau. Amin. Kemudian dari situ saya ingin melanjutkan kuliah di luar negeri atau belajar di luar negeri. Oke. Jadi saya pengen kuliah, pokoknya kuliah di mana aja. Yang penting ke luar negeri ya Bu ya? Yang penting ke luar negeri gitu. Oke. Pengen tahu rasanya kuliah atau sekolah atau belajar di luar negeri itu bagaimana gitu. Oke. Ketemu sama orang Arab, ngomong Arab yang kita sering belajar, kita sering baca, punya teman orang Arab dan seterusnya, makanan Arab kayak bagaimana, ingin tahu budaya Arab kayak bagaimana. Karena mungkin termasuk karena almarhum ayah saya juga, beliau itu alumni dari Universitas Damaskus. Universitas Damaskus. Tapi ternyata awalnya saya itu pengen berangkat ke Al-Azhar. Pengennya ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Al-Azhar Kairo, Mesir. Tahun depan jatahnya, insya Allah. Okay. Tapi ternyata di perjalanan sambil menunggu tahun depan ini, ketika Lebaran saya silaturahim. Keluarga saya silaturahim, kan biasa namanya Lebaran tuh, suka berkunjung gitu. Satu ketika berkunjung ke rumah paman saya, kemudian di situ juga ada tamu yang anaknya dia sedang belajar di Yaman. Di Yaman. Di Dar Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Kemudian dari situ ditawarkanlah saya. Waduh, saya bagaimana ini? Iya. Padahal ada potensi besar untuk masuk Universitas Al-Azhar tahun depan, tapi malah sekarang ditawarkan ke Yaman. Dan saya sedikit bingung, wah Yaman kan nggak kuliah. Iya. Tapi qadar Allah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menuntun saya untuk memantapkan hati saya untuk belajar ke Yaman. Akhirnya saya ikut tes yang ketika itu di Maktab Darul Mustafa Farah Jakarta, cabang Jakarta, di daerah Condet. Ketika itu dipimpin oleh Habib Lukman Al-Attas. Beliau adalah termasuk kakak iparnya Habib Toha Al-Idrus yang dekat dengan kita ini. Dari sana kemudian ada Habib, saya lupa lagi, Habib Abdullah Al-Haddad atau siapa, Al-Idrus gitu, saya lupa, yang langsung mengetes ke luar negeri dengan dites dengan bahasa Arabnya, kemudian dites fikihnya, kemudian dites juz amanya ketika itu. Sampai sekarang saya masih ingat itu salah satu pertanyaan, mal farqu baina nawaqidul wudu ma'a mubtilatil wudu. Bayangan kita kan lah, nawaqid ya, nawaqid itu ya mubtilat ya nawaqid dalam bahasa sigotnya dalam Safinah kan gitu. Saya ingat sekali ketika itu. Tapi alhamdulillah qadar Allah. Saya lanjut ke Yaman, belajar di Dar Mustafa, kemudian belajar tidak langsung ke pusat, jadi dilempar dulu ke cabang. Ke cabang dulu. Cabangnya yang di mana Bu ya? Cabangnya di daerah Syahr namanya. Pakai shin, bukan sin. Sihir di sihir. Ini pakai shin, Syahr. Okay. Jadi awalnya itu ketika sampai di Dar Mustafa di Yaman itu dites lagi. Dites lagi, tes ulang berarti. Tes ulang. Ini kira-kira saya pantas gak belajar di pusat, atau kalau belum pantas atau kitabnya masih kecil dilempar ke cabang. Bayangan saya ketika itu nggak seperti itu. Jadi bayangan saya hanya ketika itu mau dites, kemudian nanti akan ditanya kitab-kitab apa yang pernah dipelajari. Saya bingung kan, seandainya saya pernah belajar kitab Fathul Mu'in, saya pernah belajar kitab Fathul Wahab, Alfiyah, maka bayangan saya, wah siap-siap itu kitab-kitab besar itu akan dites ke saya. Gitu. Maka ketika saya ditanya seperti itu, saya hanya bisa jawab Safinah. Lalu saya jawab Imriti dan seterusnya. Jadi saya pakai standar yang muqaddimah aja, atau yang mubtadi aja, yang awal-awal aja bagi kelas yang mubtadi. Ternyata dari situ adalah penentuan kalau kita masih di kelas mubtadi, maka kita dilemparkan ke cabang. Nah, Buya nggak tahu gitu tadinya. Awalnya saya nggak tahu. Saya pikir mungkin ini adalah penentuan kelas kitab, karena
di Darul Mustafa itu, wallahu alam ya, yang saya alami pada tahun 2005 itu, kelas itu tergantung dengan kitab. Kelas tergantung dengan kitab. Tidak masuk, enggak tergantung dengan usia, enggak. Enggak tergantung dengan daerah, enggak. Enggak tergantung dengan pernah S1 atau enggak. Semuanya tergantung dengan kitab. Ketika satu kitab dipelajari, lalu diujiankan dari awal sampai akhir, kalau nilainya di bawah 70, maka dia akan mengulangi lagi kitabnya. Jadi seperti itu. Itu salah satu yang kelas di Darul Mustafa yang saya pernah alami di situ. Alhamdulillah saya pernah menghatamkan kitab Yaqut Nafis. Alhamdulillah, kemudian kita Muqaddimah Hadramiyah juga alhamdulillah ketika di Syahar. Jadi saya rasa walaupun saya ke cabang selama 6 bulan, kemudian selanjutnya di pusat di Darul Mustafa, saya rasa itu pengalaman yang luar biasa. Bagi kehidupan saya, bagi membentuk jati diri saya dalam bahasa yang menempa bagaimana kita belajar, kurang lebih. Itu usia berapa tuh Buya tuh berarti? Ya, lulus sekitar 19-20-an. 19 atau 20 tahun. 19 atau 20 tahun. Tadi kan Buya tuh awalnya bilang motivasi awal untuk pesantren buat pengen duit kayak kakaknya Buya. Itu mulai dari kapan dan motivasi apa selanjutnya gitu? Kenapa tiba-tiba kalau misal gitu dong, mungkin lulus MTS udah nggak kuliah lagi, nggak pesantren lagi. Tapi ini malah Buya lanjutin terus, itu kenapa Buya? Ada satu momen di mana kita itu akan merasakan kenikmatan tersendiri ketika kita ngaji. Dulu itu saya nggak begitu tertarik dengan ilmu agama, tapi ketika ada guru yang menyampaikan yang luar biasa, itu menjadi magnet dalam diri kita untuk ikut. Karena setiap apa yang disampaikan oleh guru tersebut, saya tiba-tiba karena ada rasa cinta dengan guru tersebut, apa yang disampaikan dengan mudahnya saya dapat hafal. Sehingga setiap tes tuh kadang-kadang suka di kelas itu ada tes gitu, bab 1 selesai kemudian dites. Setiap beliau suka memberikan pertanyaan dan kadang-kadang suka kasih hadiah gitu. Maka saya dengan cepat bisa menjawab hadiah itu. Bahasa Arab ya masih terkait dengan uang juga memang. Masih terkait dengan hadiah lagi. Masih terkait dengan hadiah karena saya rasa mungkin di usia-usia dini itu bagaimana cara kita menggiring anak itu mungkin diantaranya adalah salah satunya dengan hadiah gitu ya. Jadi dari situ mulai ada rasa kecintaan terhadap ilmu agama. Penasaran. Itu usia berapa Buya mulai ngerasa kayak gitu? Ketika sudah MTS. Berarti mulai MTS sudah merasakan, wah ini kayaknya seru nih. Dulu ketika MI saya ditanya kita apa Safinah, padahal wah Safinah keren gitu ya. Ketika MI dulu, padahal saya kitabnya aja pegang aja nggak pernah. Tapi karena ngerasa kamu aja kitab Safinah gitu, masih kecil kan ketika itu. Jadi wah sepertinya membanggakan gitu. Dan yang satu yang menarik, saya itu dulu ya dulu termasuk yang sangat cinta dengan pelajaran faraid. Ilmu faraid adalah ilmu warisan. Setiap saya belajar ilmu faraid, itu hati saya deg-degan. Kenapa tuh Buya? Kenapa bisa deg-degan kayak gitu? Karena saya menunggu momen setiap minggunya untuk belajar ilmu faraid. Dan ketika ilmu faraid kan pasti ilmu tanya jawab. Misalkan ada pertanyaan di 1/2, dan zauj, suami, dapat bagiannya berapa. Itu kan karena suka guru nanya. Guru nanya saya langsung jawab. Guru nanya saya langsung jawab. Bahkan sampai yang luar biasa ketika saya mulai cinta dengan bahasa Arab, ketika faraid, ketika saya di Syahar itu, ada guru Allah yarham. Beliau adalah mantunya Habib Umar. Subhanallah. Namanya adalah Habib Abdullah bin Ismail As-Segaf. Kita menyebutnya Habib Ismail As-Segaf. Suatu ketika saya baru datang dari pusat untuk pindah ke sana dan untuk mau diseleksi, mau di kelas kitab mana aja. Ini belum ketahuan kelas kitabnya saya di mana aja gitu. Kebetulan itu kitab faraid. Nah, menurut saya, wah ini pelajaran faraid itu pelajaran yang saya suka gitu. Kemudian ketika duduk, ya seperti biasa dengan guru-guru di Indonesia, kam zauj, kam benet,
Seperti itu. Berapa bagian suami, berapa bagian anak perempuan? Itu saya jawab. Setiap beliau tanya, saya jawab. Beliau itu padahal satu halaqah itu kelas-kelas yang lebih dahulu. Kemudian saya masih baru. Dari situ Habib Ismail ketika itu melihat saya. Habis itu terus saya tanya, jawab. Sampai akhirnya ketika selesai halaqah tersebut, tiba-tiba saya salam bertemu dengan Habibullah. Kemudian beliau bertanya, kamu pernah belajar Wahabiyah? Saya pernah belajar tapi saya belum khatam. Udah, kamu ikut pengajian saya. Langsung ketika itu saya nggak pakai ngaji kitab Wahabiyah, tapi kitab Takmilatul Zubdatil Hadis. Itu kitab faraid yang dikarang oleh ayahnya Habib Umar, Habib Sayyid Muhammad bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kurang lebih begitu. Itulah salah satu sedikit tentang saya. Oke. Itu Buya berarti mulai di Yaman dari tahun 2005. Ya. Itu sampai tahun berapa, Buya? Di 2005 sampai 2006 akhir. 2005 itu Februari. Nah, ini ada sedikit cerita yang menarik nih. Apa tuh, Buya? Ceritain kalau. Jadi, ketika saya tahu saya lulus. Lulus untuk saya lanjutkan belajar ke Darul Mustafa. Kemudian tinggal menunggu ini kapan berangkatnya. Sampai sekitar seminggu sebelum berangkat, itu belum tahu itu berangkatnya kapan. Tapi sudah disuruh persiapkan paspor dan sebagainya macam. Itu hampir sebelum subuh itu saya ziarah ke kakek saya. Karena kan kebetulan rumah saya di depannya masjid kakek saya dan ada kuburan kakek saya di situ. Sebelum subuh, sebelum azan, kadang-kadang saya yang azan dulu. Jadi sebelum subuh saya sering ziarah. Nah, kemudian saya bahasanya tawassul, mudah-mudahan berangkat di hari saya ulang tahun. Ternyata qadar Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Saya berangkat ke Yaman persis pada tanggal 17 Februari itu di hari ulang tahun saya. Dan qadar Allah juga. Tanggal 17 Februari adalah di mana saya pulang dari Syria pada tahun 2012. Wow. Jadi dalam hati saya, wah Masya Allah, ini bisa pas begini ini. Berangkatnya tanggal sekian, kemudian pulangnya ke tanggal sekian. Jadi itu salah satu sesuatu yang luar biasa, tidak disangka-sangka bisa dalam tanda kutip kebetulan lah. Kebetulan. Iya. Tadi Buya sempat bilang tentang Syria. Itu tahun 2012 Buya balik ke Syria, dari Syria balik ke Indonesia. Berarti Buya dari Syria setelah dari Yaman langsung ke Syria, Buya? Iya. Alhamdulillah juga dibantu oleh paman saya Kiai Haji Abdurrahman Naim. Saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Damaskus di kuliah Syariah wal Hukuk. Mulai pada tahun 2007 kalau nggak salah. 2006. Okay. Jadi karena di sana sistemnya itu tidak wajib dawam. Dawam itu masuk sekolah. Jadi saya itu datang ke Syria itu Desember 2006. Jadi sebenarnya hampir 2 tahun lah saya di Yaman itu. Kemudian di Desember ini tanggal 2 atau 3 Desember tahun 2006 itu saya berangkat dari Yaman ke Syria. Langsung, nggak pulang ke Indonesia. Nggak pulang ke Indonesia sama sekali, Buya? Saya total hampir kurang lebih nggak pulang ke Indonesia itu 4 tahun setengah. 4 tahun setengah Buya nggak pulang ke Indonesia sama sekali? Sama sekali nggak pulang. Lebaran? Ya hampir kayak Bang Toyib, 4 kali lebaran gitu tadi ya. 4 kali lebaran nggak pulang-pulang. Iya bener Buya. Di sana berarti Buya ngambil S1 Buya? Ngambil S1 kuliah Syariah wal Hukuk. Nah, Buya kenapa bisa akhirnya ke Mahat Al-Barkah ini, Buya? Kenapa Buya bisa ke Al-Barkah? Kan Al-Barkah itu didirikan tahun 2008. Buya baru pulang dari Syria tahun 2012. Ya. Jadi ketika setelah saya pulang ke Indonesia, saya setiap hari hampir menemani almarhum ayah saya dalam menghadiri taklim. Saya hitung-hitung ya, hampir setiap hari itu beliau punya jadwal maghrib isya di tempat yang berbeda. Jadi hampir kurang lebih kalau misalkan 7 kali 2, 14 ya mungkin ya sekitar 10 majelis taklim setiap minggu. Dan saya pernah hitung juga kalau nggak salah jadwal khotib beliau di Jakarta selama setahun tuh hampir 23
25 masjid gitu selama 1 tahun itu. Nah ketika itu saya hanya menemani beliau gitu. Memegang kitab beliau, menuntun beliau karena memang beliau lagi kurang sehat gitu ya. Yeah. Kemudian sampai akhirnya di pesantren Al-Barkah ini dikatakan ada kekurangan guru. Karena saya belum bahasanya ya, belum mengasah potensi saya, khususnya dalam melatih bicara. Jadi semuanya itu memang harus dilatih. Mental kita biar bisa berani maju ke depan itu harus dilatih. Kadang-kadang kita merasakan kalau kita ke depan melihat audien begitu banyak misalkan, ya kalau bahkan sedikit pun kita kadang-kadang suka deg-degan. Iya Bu, ya benar. Kayak di kelas kita misalkan dulu berdiri orang-orang mata, bayangkan berapa biji mata yang melihat kita. Itu kalau di kelas. Berapa ratus mata kalau kita dalam masjid itu melihat kita. Itu kan perlu mental yang kuat. Bukan cuma mental hanya bisa berdiri, tidak deg-degan. Karena orang ada yang sampai deg-degan, megang mic, geter gitu kan. Karena memang harus dilatih mental. Termasuk lisan kita. Lisan kita bagaimana kita melatih? Dengan cara kita mengajar. Jadi ketika itu saya enggak, karena menemani, saya tidak mengajar. Akhirnya, wah saya perlu melatih. Ya 1-2 tahun lah saya di Barkah. Bayangan saya seperti itu. Karena saya tahu memang Al-Barkah itu cukup jauh gitu lah. Dari Cipanas itu masuk ke dalam itu, jalanan jelek juga. Dulu ya. Iya benar. Jadi saya pikir, 1-2 tahun lah. Ntar habis itu nanti pulang aja ke Jakarta gitu, mengabdi di Jakarta. Ya sekarang ya ternyata qadar Allah ya. Ternyata sampai sekarang masih bertahan. Total hampir dari 2012 sampai sekarang 2024. 12 tahun. Hampir 12 tahun. Yang tadinya target cuma 2 tahun ya Bu ya. Targetnya cuma 2 tahun, kirain cuma 2 tahun, ternyata sampai 12 tahun. Ya itu udah takdirnya Allah. Oh jadi Bu ya emang datang, berarti pulang dari Syria mungkin jeda beberapa bulan baru Bu ya kesini gitu? Sekitar 6 bulan. Oh jeda 6 bulan baru Bu ya kesini? Jeda 6 bulan baru saya kesini. Itu Bu ya kan, Bu ya kan sekarang di sini sebagai mudir ma'had Bu ya? Khadim ma'had. Apakah di awal juga Bu ya udah jadi khadim ma'had? Oh enggak. Jadi awalnya itu di sini ada 2 ustaz. Satu lagi Ustaz Fakhrul Razi, beliau Masya Allah juga sudah, ketika saya datang itu sudah 3 tahun kalau nggak salah itu beliau. Bahkan beliau juga termasuk yang anaknya juga ada yang lahir di sini kan, luar biasa perjuangan Ustaz Fakhrul Razi itu luar biasa. Sampai bahkan punggungnya pernah kebakar itu ya luar biasa juga tuh. Nah beliau yang jadi pimpinan pondok pesantrennya, saya hanya sebagai naibnya saja. Kemudian sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun kemudian beliau akhirnya ingin pindah kembali karena memang beliau aslinya Jakarta. Oh asli Jakarta. Aslinya Jakarta. Sama kayak Buya berarti ya. Sama seperti saya. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk kembali saja ke Jakarta. Ya kita kan sebagai ini hanya menghormati, padahal ketika itu santri yang ada di sini cuma ada 5 orang. Awalnya 8 orang. Kemudian ketika Ustaz Fakhrul Razi itu keluar, makin sedikit, makin banyak yang keluar, sampai akhirnya tersisa tinggal Ustaz Zainal dengan Ustaz Yana. Ustaz Yana pun setelah selesai sekolah aliyah pun sempat keluar gitu. Tapi intinya ketika waktu saya Ustaz Fakhrul Razi keluar itu menyisakan tinggal 2 itu, yaitu Ustaz Zain dan Ustaz Yana. Oh gitu. Berarti tujuan Buya ke sini tuh tidak lain untuk berdakwah juga, untuk melatih mental juga. Banyak sekali pelajaran-pelajaran. Jadi saya pernah dengar juga. Jadi satu kali begini. Nanti mungkin saat kalian akan alami, ketika kalian pernah belajar di luar negeri, dengan yang kalian rasakan kapasitas ilmu kalian banyak khatamkan kitab, belajar dengan syekh ini, belajar dengan kiai ini, belajar dengan gus ini, kalian mampu, tapi ternyata kalian berada ditempatkan di ujung. Dalam hal ini misalkan kayak di Barkah, maka kalian akan merasakan potensi saya nggak keluar di sini. Passionnya saya mungkin
lulusan luar negeri masa tinggalnya di pelosok. Iya, benar. Bayangan orang pasti akan seperti itu. Iya. Lulusan luar negeri, wah di Jakarta. Di Jakarta pun mungkin termasuk orang yang hebat kan. Iya. Di Jakarta lulusan mana? Lulusan luar negeri. Orang pada ngangkat topi kan begitu bahasanya. Iya, benar-benar. Tapi saya malah di sini karena saya melihat perjuangan dakwah itu ya memang harus di tempat-tempat seperti ini. Harus di tempat seperti ini. Iya, karena kalau nggak seperti ini, maka nggak akan terjamah agama Islam secara kafah itu ke masyarakat pelosok. Jadi kurang lebih begitu. Itu salah satunya. Pribadi saya untuk pengen berkhidmah gitu di sini. Berarti Buya tuh emang dari awal pengen juga ngelatih mental Buya untuk berdakwah juga di sini. Nah, itu pada awalnya rintangan Buya tuh pas dakwah di sini tuh apa sih yang Buya rasa benar-benar kayak lumayan berat lah ini, kayak astagfirullahaladzim, kayak gini banget gitu rasanya. Awalnya kita mungkin sebagai pendakwah yang baru lah. Pertama kita harus mengetahui, belajar bersabar adanya perbedaan dalam hal metodologi, cara, atau bahasanya apa, adat. Oke, adat. Ya, bahasanya dalam penyampaian adat juga kan nggak sembarangan kita harus sampaikan dan sebagainya macam. Intinya rintangan itu pasti ada. Banyak sekali rintangan bagi pesantren Abaga, bagi saya pribadi, keluarga saya pun ya pernah. Tapi kalau kita renungkan kembali, kayak begini tuh nggak ada apa-apanya dengan perjuangan Rasulullah. Rasulullah dulu untuk menyampaikannya hak akidah agama Islam aja luar biasa. Sampai ingat ketika ke Taif aja beliau dilemparkan batu sampai berdarah. Kemudian dilemparin kotoran rumahnya, kepalanya ditabur, sahabat-sahabatnya disiksa, kemudian sampai diblokade keluarga Bani Hashim. Dan setelah itu perjuangan kita mah gak ada apa-apanya. Kita mah alhamdulillah cuman mungkin butuh ya diantaranya hanya butuh mental untuk berani bangun berdiri lalu kita berceramah, kita hafalkan kita punya materi-materi itu biar benar-benar apa yang disampaikan itu benar, bukan asal-asalan baca ayatnya, baca hadisnya, bukan sembarangan. Kita hanya butuh modal itu. Dulu Rasulullah bukan hanya itu yang dibutuhkan. Jadi kita ini harus mengaca. Satu saat kita, misalkan Mas Arji atau santri-santri yang lain, satu ketika nanti berada di posisi di mana menjadi seorang ustadz, lalu tiba-tiba ada yang memfitnah, ada yang mencaci maki, kemudian ada rintangan, ada cobaan, maka ingat, cobaan, rintangan, fitnahan kepada kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah. Maka kita patokan kita apa? Bercermin kepada Rasulullah. Rasulullah adalah qudwah. Saya juga teringat dulu pernah diceritakan, Allah alam ini ceritanya apakah benar atau enggak, cuman saya memang dapat cerita dari senior. Sempat suatu ketika ada salah satu guru saya yang di Hadramut. Jadi salah satu kebiasaan di sana itu disebut ceramah itu disebut namanya takallam. Jadi biasa habis Isya itu sholat Isya, Assalamualaikum. Suka ada yang bangun, entah ada yang minta sumbangan, saya baru ini minta sumbangan. Selesai ngomong dia berdiri di depan pintu masjid. Nah ini guru saya ketika itu di daerah Mukalla. Mukalla masih daerah Hadramut Yaman. Mukalla ini masih banyak, mohon maaf, Wahabi yang menentang maulid dan sebagainya macam. Sampai akhirnya ketika beliau habis sholat Isya, kemudian salam, kemudian beliau berdiri, lalu beliau menyampaikan tentang maulid. Apa yang terjadi? Lampu masjid dimatiin. Lalu beliau dipukulin. Sampai akhir beliau pulang ke Rubat, lalu bilang, "Aina Indonesia? Mana orang Indonesia? Ajarin saya silat." Ajarin saya silat. Saya mau bela diri. Masya Allah. Jadi memang perjuangan begitu memang.
Bahkan sampai saat ini pun pesantren Al-Barkah ya pasti ada cobaan, ada rintangan, dan semuanya kita harus jalanin. Seperti tadi yang disampaikan oleh paman saya, Kiai Abdul Rahman, ya memang harus sabar. Semuanya memang ada langkahnya. Yang penting satu, kita jangan menyerah dan kita istiqomah. Jangan menyerah dan jangan istiqomah. Dan jangan lupa untuk istiqomah. Jangan menyerah terhadap apapun keadaan kita. Istiqomah dalam keadaan apapun kita. Itulah yang termasuk akan menjadi modal seseorang menjadi besar. Orang pengen jadi besar, pengorbanan yang harus besar. Tapi kalau orang besar nggak mau berkorban, ya, jangan mengharap. Itu mungkin hanyalah angan-angan. Mimpi doang ya Bu ya. Mimpi di siang bolong. Iya. Ngiler lagi. Sekarang ada program bahasa. Jadi sebenarnya saya rasa banyak yang ingin belajar bahasa Arab, kitab kuning, tahfizul Quran, tapi yang diajarkan di Al-Barkah. Tapi yang sangat ya mungkin disayangkan adalah berita Al-Barkah ini belum sampai ke mereka ya. Belum sampai ke mereka ini. Sekarang itu banyak sekali ya kebanyakan yang biayanya luar biasa untuk mendapatkan pendidikan, ingin masuk pondok pesantren dan sebagainya. Tapi kadang-kadang banyak orang tua yang terkendala dengan biaya. Maka pondok pesantren Al-Barkah adalah salah satu dari solusi itu. Pengen anaknya menghafal Al-Quran, pengen anaknya bisa baca kitab kuning, pengen anaknya bisa bahasa Arab. Bahkan termasuk sekarang ini kita ada program di Aliyah itu untuk program studi ke luar negeri. Dalam hal ini ke Yaman dan ke Syria. Ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan ke masyarakat, warga digital dan netizen ini. Ya. Ketika mereka banyak yang ingin mencari pesantren yang tapi terkendala, Ya. datang ke pesantren Al-Barkah. Come to us, boy. Insya Allah Al-Barkah akan memberikan jalan jembatan untuk mereka yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Orang kalau pengen ke luar negeri, ada yang disebut namanya ada daurah. Pelatihan selama 1 tahun. Kita melatih anak 3 tahun untuk benar-benar siap ketika nanti tes ke luar negeri, baik ke Hadramut, ke Yaman, kemudian ke Syria, ke Mesir, atau ke tempat-tempat yang lain yang insya Allah mungkin akan kita sampaikan informasi-informasi tersebut kepada para alumni-alumni yang di pesantren Al-Barkah ini, sehingga mereka bisa melanjutkan belajarnya mereka di luar negeri. Saya ingin sampaikan betapa nikmatnya belajar di luar negeri itu. Itu yang ingin saya sampaikan kepada para santri di berbagai manapun. Kadang-kadang jangan samakan kita. Oh kan saya sudah belajar kitab. Beda sekali dengan apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita praktekkan nanti ketika di luar negeri. Contoh. Ini cerita lucu. Gimana Bu ya? Jadi suatu ketika ada orang syekh, orang kiai yang alim, baca paham kitab kuning. Tapi apa yang terjadi? Apa Bu ya? Ketika itu lewat ada mobil, ada tulisan Ayisun Karimun. Kok bisa? Ayisun itu apa? Ini manut. Ayisun orang yang putus asa, Karimun adalah yang mulia. Mana mungkin orang yang putus asa mulia. Ternyata ngomong ke salah satu mungkin mutawifnya, itu kok bisa tuh Aisun Karimun itu orang yang putus asa itu orang yang mulia. Oh, mohon maaf Kiai, itu bukan Aisun Karimun tapi es krim. Ya Allah, oh ya Allah. Aisun Karimun. Oh ternyata es krim. Ya. Jadi begitu. Atau kadang-kadang bahasa-bahasa yang cukup menarik, kayak kita misalkan sering membaca Al-Fatihah, tahu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nanti ketika kita di Arab, ihdinas sirat Abdul Aziz, salah. Jadi cara menyampaikannya itulah salah satu pentingnya. Orang yang belajar bahasa Arab di luar negeri, maka akan merasakan dzauq yang berbeda. Cara menyampaikan mufrodat yang dipilih sama dia akan merasa nyaman dan enak untuk apalagi kalau orang Arab langsung ketika kita berbicara bahasa Arab dengan seperti itu,
maka mereka akan terkagum. Zauknya udah dapat. Jadi beda ya Bu ya, kalau misalnya belajar bahasa Arab di Indonesia sama di luar negeri itu beda gitu Bu ya? Oh beda. Ya mungkin secara besarnya enggak, tapi kalau fusahanya sama, bahasa fusahanya sama. Cuman ada bahasa Arab tertentu, mufradat tertentu yang digunakan pada waktu atau momen tertentu. Oh, jadi vibes-nya beda gitu ya Bu ya? Kemudian cara intonasinya juga beda. Karena seperti itu yang yang kita tidak dapat belajar bahasa Arab di Indonesia. Jadi itu yang Buya bilang nikmatnya belajar di luar negeri itu loh. Itu dia. I see. Nah, Buya, kalau Buya sendiri nih, kalau kan tadi kita balik sedikit Buya, Buya sendiri kan tadi Buya sempat bilang kalau ngadepin rintangan itu Buya bercermin ke Rasulullah SAW kan. Kalau misalnya cara Buya sendiri, apalagi selain itu ada nggak Buya? Kalau dalam Buya menghadapi rintangan gitu? Oh, banyak. Rasulullah adalah salah satu panutan dan banyak dari guru-guru saya. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan kepada para santri adalah jangan pernah kita lepas dari irtibat ma'a masyayikh. Jangan kita lepas dari keterikatan dengan guru. Dari manapun kita pernah belajar, di situ ada guru kita. Silaturahim. Apa yang kita pernah alami, apa yang pernah kita rasakan, masalah sebesar apapun, silaturahim dengan guru kita, minta petunjuk kepada guru kita, minta saran kepada guru kita, minta solusi kepada guru kita. Itu salah satu penguat daripada adanya hubungan, saya katakan rabithah, irtibat antara guru dengan murid. Guru yang ketika datang muridnya, datang santrinya, kemudian ingat kepada dirinya, maka akan selalu menjadi hubungan yang spesial bagi guru itu. Maka akan diselipkan itu anak santri yang pernah mondok susah ngajinya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Itu anak santri yang dulu pernah namanya ini ngapain Quran, ya Allah mudah-mudahan. Tapi memang pasti di mana-mana guru pasti akan mendoakan seluruh santrinya. Tapi kalau ada guru santri yang mempunyai hubungan spesial, menspesialkan gurunya, maka insya Allah saya yakin guru pun akan menspesialkan doa buat gurunya. Jadi bagi saya itu yang saya pegang, sehingga saya tidak melepas dari guru-guru saya, baik yang ada di Sukabumi, baik ada yang di Cianjur, baik ada yang di Jawa Timur, Gresik, Suci, kemudian di Yaman, kemudian di Syria, dan saya juga alhamdulillah pernah ke Jawa Tengah, ke pondok pesantren Al-Hikmah, Al-Hikmah 2 di Jawa Tengah, Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah itu selalu mendoakan, khususnya kalau lagi ziarah-ziarah, doa, lagi apa-apa doa untuk beliau-beliau, kurang lebih. Kalau Buya sendiri sampai sekarang masih ngejaga silaturahmi sama guru-guru Buya? Alhamdulillah. Yang hidup kita datengin, yang meninggal kita ziarahin, nggak sempat kita fatihai, kurang lebih. Jadi Buya mau gimana juga tetap jaga tali silaturahmi Insya Allah. Guru Buya. Insya Allah itu yang diajarkan oleh guru saya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, dan insya Allah bersambung kepada Rasulullah SAW. Buya, kalau misal ada anak pengen mondok ke sini Buya, nah kan anak-anak Gen Z nih ya Buya, anak-anak Gen Z ya sepantaran saya gitu, atau mungkin Gen Alpha udah ada yang mau ke sini, itu value apa yang mereka dapat ke sini Buya? Insya Allah para santri putra putri yang ingin pondok pesantren di Al-Barkah akan mendapatkan kualitas yang lebih dibandingkan dengan pesantren yang lain. Di sini kita sudah mengajarkan anak untuk melatih memimpin hadiahan atau tahlilan, membaca maulid, membaca tahlil, membaca burdah. Bukan hanya itu, melatih muhadarah. Itu adalah prakteknya. Teori-teorinya yaitu dengan menuntut ilmunya. Kajian kita fikihnya dari Safina, kemudian Muqaddimah Hadramiyah, Fathul Qarib, Yaqutun Nafis, kemudian nahwunya juga Jurumiyah, kemudian Imriti, insyaallah berlanjut kepada Mutammimah sama Alfiyah. Kemudian apalagi itu yang kelas kita. Di sini termasuk yang luar biasa adalah kita punya 2 program. Apa itu ya? Yaitu ada program kitab kuning, Kutubut Turath.
dan program bahasa Arab. Jadi mohon maaf, program tahfizul Quran. Jadi tahfizul Quran ini termasuk program yang nanti santri baru akan pilih. Jadi ketika ada santri datang sini, dia akan ditanya minatnya kemana. Oh, saya pengen bisa ngaji kitab kuning, masuk ke kelas kitab. Saya pengen tahfiz Quran, maka masuk ke kelas tahfizul Quran. Jadi di sini nanti langsung mulai anak sudah dijuruskan. Makanya saya sangat tertarik. Insya Allah di sini adalah mereka orang-orang yang khawatir nggak bisa hafal Quran karena sekolah. Di sini insya Allah bisa. Sekolah tapi bisa menjadi penghafal Al-Quran. Sekolah tapi bisa membaca kitab kuning, bisa mempelajari kitab kuning. Jadi plusnya luar biasa. Kadang-kadang orang hanya mendapatkan satunya saja. Padahal sekarang nggak bisa begitu. Orang kalau cuma terbatas, mohon maaf, sekolah saja, tapi nggak baca kitab kuning, kurang menggigit. Kualitasnya saya katakan kurang menggreget gitu ya. Kurang menggreget, apalagi khususnya dalam mempelajari ilmu agama. Karena minimal ilmu agama kan buat diri sendiri. Iya, benar Bu ya. Minimal buat diri sendiri, maksimal kepada orang lain. Nah, di sini ilmu agama dapat, ijazah dapat. Terlepas dari orang bilang, ijazah mah gampang beli. Emang ada dirasa benar gitu. Ijazah beli itu emang kerasa benar? Kan enggak Bu ya. Jadi begitu, itulah poinnya. Ketika kita ijazah dapat, maka ngaji dapat, potensi lapangan dakwah kita makin melebar. Baik di masjid-masjid, di majelis taklim, atau di instansi-instansi pemerintah sekalipun. Kita bisa. Nah, kalau bukan kita yang bahasanya santri yang bergerak untuk menyelamatkan negeri ini dari pemahaman-pemahaman komunis, pemahaman-pemahaman Yahudi, pemahaman dan sebagainya di pemerintahan kita, siapa lagi kalau bukan para santri yang terjun untuk membentengi dari perkara-perkara yang batil. I see. Nah, Bu ya, santri dari sini MA-nya, lulus dari sini MA, kan Buya bilang ada program untuk ke Syria dan Yaman. Iya. Nah, itu untuk saat ini baru Syria Yaman doang atau mungkin bakal ada koneksi lainnya tuh Bu ya? Untuk saat ini kemungkinan besar memang potensi besarnya di situ. Baru di situ. Jadi di Syria dan di Yaman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada pintu-pintu yang lain. Ke Libya mungkin ada pintunya, ke Mesir juga mungkin ada pintunya, ke Turki juga mungkin ada pintunya. Insya Allah akan ada pintu-pintu yang lain akan terbuka. Tapi yang paling penting adalah pintu yang saat ini yang kelihatan terbuka, ada potensi besarnya adalah ke Syria dan ke Yaman. Karena kebetulan saya juga alumni ya di Yaman juga, di Syria juga, jadi ada potensi besar di sana. Potensi besar di sana antara Syria atau Yaman ya Bu ya. Itu program yang Bu ya bilang program bahasa Arab itu berarti khusus buat MA dulu ya untuk saat ini ya Bu ya. Nah, untuk program bahasa Arab itu untuk semua santri. Untuk semua santri. Jadi kalau program bahasa Arab sekarang ini santri itu sudah mulai diminta untuk belajar mempraktekkan tatbik namanya. Mengamalkan, mempraktekkan berbicara bahasa Arab sehari-hari. Ya memang kadang-kadang ya cukup lucu memang. Iya. Ta'ala atuh. Kayaknya bagaimana gitu ya, bahasa Arab itu ada atuhnya gitu ya. Padahal di Arab mah kagak ada atuh gitu. Ana ja'i misalnya, ana ja'i jiddan ada nya gitu ya. Tapi ya itu insyaallah kan bertahap. Itu kan bertahap, insyaallah nanti akan keluar zauq. Ada rasa berbicara bahasa Arab. Itu ya Bu ya. Bu ya, selain yang udah Buya sebutin tadi motivasi santri untuk bisa keluar negeri. Nah, kalau menurut Buya, santri itu keluar negeri itu memang harus ya Buya ya? Apakah santri itu harus keluar negeri atau gimana sih Buya? Ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Saya bukan menutup artinya di sini aja cukup ada, ya silahkan aja. Cuman koneksi silaturahim itu sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kita punya teman, kita belajar di luar negeri, maka teman kita kan banyak dari luar negeri juga. Iya benar ya. Kemanapun kita ada, mendoakan kita dengan berbagai bahasa, kan seperti itu. Kita punya teman, mohon maaf Fakir, punya teman di Malaysia banyak, di Singapura juga ada, hampir di Jawa hampir semuanya ada. Jadi kadang-kadang kita bahasanya, kita mau mampir silaturahim ke teman kita ada. Itu salah satu yang
paling kecilnya lah manfaat daripada kita belajar di luar negeri. Manfaat besarnya tentu saja kita mendapatkan ketemu dengan masyayikh yang mereka diantaranya ada yang punya sanad bacaan qiraat tertinggi di dunia, kemudian ada yang kita dapat sanad juga yang sampai ke Imam Bukhari, sampai ke Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Kemudian kalau belajar di Mesir kayak dapat sanad ke Ibn Athaillah Sakandari, ngaji kitab hikamnya, itu salah satu yang luar biasa yang kita dapatkan. Dulu guru-guru kita, coba perhatikan, dulu guru-guru kita, saya termasuk dari penganut dari Nahdlatul Ulama. Jadi Hadratul Syekh belajar di Mekah, kakek saya belajar di Mekah bersama dengan Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Hasan Al-Mashad. Itu dulu orang-orang dulu tuh belajar ke luar negeri juga. Karena apa? Karena di luar negeri juga banyak ya orang-orang alim yang luar biasa. Itu yang kita jangan sia-siakan potensi itu, apalagi kita punya rezekinya, kita punya kemampuan untuk serius, sungguh-sungguh untuk belajar di luar negeri. Itu saya rasa jangan sia-siakan kesempatan seperti itu. Buya. Nah, Buya, manfaat yang Buya rasain sekarang gitu, Buya. Setelah Buya punya banyak koneksi gitu, Buya. Buya udah keluar di luar negeri, udah berapa tahun di luar negeri? 6 tahun mungkin ya, Buya ya. 6 tahun atau 5 tahun di luar negeri. Apa manfaat yang Buya rasain sampai sekarang bener-bener Buya rasain tuh? Apa yang saya rasakan? Luar biasa. Alhamdulillah. Kita bisa ngaji, kita bisa ketemu orang, kita bisa silaturahim, kita bisa bahasa Arab, nggak gampang dibohongin. Kadang-kadang ada begitu, ada orang yang ngomong bahasa Arab, tahu-tahu langsung angkat tangan, amin aja kan. Ya, padahal dia nggak tahu maksudnya artinya apa kan. Kemudian juga ketika bahasa sudah dikuasai, maka kita tidak akan mudah untuk ditipu, kita tidak akan bisa bahasanya mengikat tali silaturahim kepada orang tersebut. Orang yang bisa bahasa Jepang, ya, otomatis dia akan punya relasi orang-orang Jepang. Orang yang bisa bahasa Sunda, dia akan punya relasi orang-orang Sunda. Begitu kan bahasa Arab. Ini salah satu kepentingan, keistimewaan atau manfaat yang paling saya dapatkan adalah diantaranya ketika bertemu dengan orang Arab nggak canggung. Assalamualaikum, kaifa haluk? Nggak begitu. Assalamualaikum, kaifa haluk? Udah tahu caranya begitu. Kaifa halak, kalau kaifa halak itu udah bahasa fusha kan, kaifa halukum misalkan. Tapi kalau udah bahasa Ami juga bisa. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama orang Arab yang dari, kan masing-masing daerah punya bahasa Amiyah. Iya. Di Saudi punya Amiyah, di Yaman Amiyah, di Mesir Amiyah, bahkan di Syria juga Amiyah. Amiyah masing-masing negara beda. Yaman, kaif halak. Kalau di Syria, shlonak. Yallah ya zalame. Let's go bro. Bahasanya. Zalame kagak ada. Coba ngomong di Saudi, orang Saudi nggak bakal paham. Zalame. Zalame, bahasanya zalame. Jadi banyak sekali kalau kita belajar di negeri itu, manfaatnya bahasa paling penting adalah kita bisa mengetahui betapa besar bahasa Arab itu yang luar biasa, dari lahjah-lahjahnya, amiyahnya dan seterusnya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah kita bisa bertemu dengan masyayikh khususnya Al-Faqih. Pernah bertemu dengan Dr. Wahab Az-Zuhail, itu suatu manfaat kenikmatan yang alhamdulillah. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Masya Allah, kita bukan cuma dengar bahasanya beliau mau'izah, tapi juga kita bisa silaturahim kepada beliau, bisa dapat ijazah zikir. Itu yang seperti itu. Bukan nggak didapatkan di Indonesia, didapatkan juga, tapi termasuk manfaat juga ketika kita belajar di luar negeri, kita juga dapatkan seperti itu. Ijazah seperti itu. Iya. Gitu ya, Bu ya, menurut gue ya manfaatnya. Nah, tapi Bu ya, kenapa sih emang bahasa Arab itu kenapa penting dipelajari? Apa alasan kita yang paling pentingnya untuk mempelajari bahasa Arab? Kenapa sih gitu? Anak-anak muda itu harus mempelajari bahasa Arab? Begini, yang paling pertama ya. Kalau ada orang cinta sama Rasul, mungkin Rasul ada sifat namanya a'radul basyariyah, sifat kemanusiawian beliau. Tapi ketika kita belajar bahasa karena kita pengen lisan kita sama dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, maka di situ kita dapat pahala.
Kita belajar bahasa Arab kayak pengen dulu Nabi itu pernah ngomong bahasa Arab, itu udah dapat pahala. Kemudian di sisi lain ya Al-Quran, bahasa Al-Quran, kemudian juga bahasa ahlul jannah, penghuni surga. Lah, nanti saya misalkan nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga pakai bahasa Sunda. Ya nggak gitu juga, maksudnya bisa bahasa Arab, nanti akan bisa bahasa. Cuman bahasanya adalah bahasa Arab itu bahasa dan selain itu banyak sekali khazanah. Mungkin kita jamakkan khazainul ilm, gudang-gudang ilmu yang bertuliskan bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita akan memahami gudang-gudang ilmu itu yang berbahasa Arab, sedangkan kita sendiri nggak bisa bahasa Arab? Bagaimana kita bisa memahami kitab-kitab isi? Kadang-kadang kalau orang ada Google Translate ya, Google Translate itu beda. Ketika ditranslate itu kadang-kadang ya namanya ada nahus horof, ada fi'il, fa'il, maf'ul. Ntar kalau ketika diterjemahkan itu gak ketahuan itu maf'ulnya yang mana, fa'ilnya yang mana, kan begitu. Iya. Jadi kadang-kadang yang seperti itu ada kesalahpahaman karena orang nggak bisa bahasa, terlalu mengandalkan yang kayak tadi. Akhirnya bahasanya grammarnya lah. Iya, benar. Grammarnya jadi salah dan seterusnya seperti itu. Salah satu pentingnya kita baca bahasa Arab adalah minimal kita dari situ bisa mengetahui khazainul ilmi, gudang-gudang ilmu yang bertuliskan bahasa Arab. Sama kayak orang Jawa. Orang Jawa kan ada juga huruf pegon yang berbahasa Jawa, ya, benar, Jawa benar. Halus kan? Ya, Jawa, kan yang seperti itu. Itu juga kan harus jangan ditinggalkan karena itu termasuk ada gudang ilmu di sana yang kitab-kitab kayak Al-Quran, kemudian ada yang ditafsirkan dengan bahasa Jawa, ada. Kurang lebih begitu. Oh, oke. Jadi itu alasan kenapa kita penting belajar bahasa Arab itu ya, Bu ya. Karena bahasa Arab itu bahasa agama kita. Ya, Bu ya. Nah, Bu ya. Kalau Bu ya nih, aku bisa ngasih pesan nih untuk para santri yang menuntut ilmu. Itu pesannya apa, Bu ya? Pesan saya kepada para santri dimanapun Anda berada. Setiap kepala punya beda pemikiran. Setiap jiwa mempunyai cara yang berbeda dalam beradaptasi. Itu salah satu cobaan santri, yaitu dengan sekamar, berteman dengan yang keras kepala, berteman yang jorok, berteman dengan yang pelit. Maka yang paling penting adalah suhbatul khair, yang paling suhbatul akhyar, yang paling penting adalah berteman dengan yang baik-baik. Cari teman-teman yang rajin ke masjid, cari teman yang rajin ngaji, jangan cari teman yang rajin sakit. Nanti kamu akan rajin sakit. Jangan berteman dengan yang pencuri, maka kamu akan menjadi pencuri. Maka bertemanlah dengan mereka orang-orang yang rajin mengaji, membaca, menghafal Al-Quran, maka kita akan ketularan itu. Kemudian termasuk pesan saya adalah jangan menyerah. Jangan menyerah. Kadang-kadang ada cobaan buat dirinya, tapi bukan dari dirinya, dari keluarganya. Dari keluarganya, mohon maaf, lagi semangat-semangatnya belajar, mengaji, menghafal, orang tuanya meninggal. Ketika lagi belajar semangat-semangatnya, tiba-tiba orang tuanya banyak masalah. Keluarganya, mohon maaf, firaq misalnya. Itu tantangan, cobaan buat dirinya dari luar. Atau mungkin kadang-kadang biaya. Lagi semangat-semangat, ternyata orang tuanya biayanya nggak cukup. Akhirnya pengen anaknya. Itu tantangan juga bagi dirinya. Jadi jangan pernah menyerah. Kemanapun kita berada, itu cobaan itu pasti ada.
ujian kita untuk menjadi orang sukses itu pasti ada. Sampai kapan? Bukan sampai ketika selesai pengajian, selesai pesantren, bukan. Sampai akhir hayat kita, itu ujian baru selesai. Tapi ketika kita dibangkitkan kubur, permasalahan ada lagi. Soal kubur, pertanyaan di kubur. Jadi begitu, jadi jangan menyerah. Misalkan ada orang gampang menyerah, aduh bahasa Arabnya susah, ngapalin susah. Jangan pernah menyerah. Sudah tahu mohon maaf, kita mungkin susah mungkin ngapalin, mungkin susah ke masjid, maka ada ilmu namanya apa? Allahumma paksakan. Ya Allah paksain. Apa? Paksakan. Kemana ke masjid? Paksain. Ngapal. Harus ada seperti itu. Kalau nggak ada kayak begitu, katanya mau jadi orang besar, perjuangannya besar. Orang mau jadi orang tinggi, maka akan ada yang harus ditiup angin yang besar, dicoba. Kan kalau kayak gitu Buya harus punya semangat yang besar, Buya tadi bilang. Oh ya pasti. Pasti. Nah, itu gimana cara numbuhin semangat yang besar, Buya? Ingat kepada tujuan hidup. Ingat kepada tujuan kita. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi ustadz? Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Kita harus benar-benar lihat potensi kita itu mau jadi apa. Misalkan kita potensi bahasa Arab, saya pengen jadi misalkan sastrawan Arab. Tapi Buya, saya mau jadi presiden. Kalau pesantren nggak nyambung. Nah itu Buya, Arci juga pengen nanyain itu. Apakah lulusan pesantren itu harus jadi ustadz, jadi kiai? Nggak mesti. Karena yang paling penting kita pesantren itu adalah minimal, tadi saya sampaikan, buat diri sendiri. Dan termasuk yang kecil adalah nanti ketika kita sudah berkeluarga, itu ilmu kita praktekkan. Kita kasih tahu nanti anak-anak kita. Kita kasih tahu istri kita. Misalkan masalah kewanitaan. Karena kita belajar, kita sampaikan. Lantar kalau misalkan istri kita nanya masalah kewanitaan misalkan. Mau kepada siapa? Kepada suami orang lain? Enggak lah, sama kita. Makanya suami harus bisa menjawab itu. Minimal ilmu agama pesantren itu adalah buat diri sendiri. Paling minim itu diri sendiri. Lingkup keluarga kita. Dan kalau sudah besar, menjadi kepada masyarakat, kepada jamaah, dan luar biasa yang lain. Jadi intinya di situ. Jadi walaupun tujuan misalnya ada santri yang bertujuan jadi menteri, mereka nggak salah untuk pesantren gitu. Oh sangat nggak salah, bahkan sangat bagus. Bayangkan, menteri yang islami. Tidak pernah melepas dari Al-Quran, tidak lepas dari sholat tahajud, tidak pernah. Apalagi itu aja sunnah-sunnahnya dijaga, apalagi yang diharap dibuang jauh. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun tujuannya itu bukan untuk dai, untuk berdakwah, untuk menjadi ustadz atau kiai, mereka bisa aja tetap pesantren ya Bu ya, untuk bekal mereka sendiri kan, ujung-ujungnya. Minimal buat diri sendiri. Diri sendiri sudah tahu hukumnya nanti. Biarkan orang berbicara apa. Kita ini ketika kita sudah tahu hukumnya, lalu orang lain nggak dengarkan bagaimana? Ya sudah. Kita ini pendakwah adalah basyira wa nadhira. Kita ini cuma nyampain, jangan itu nggak boleh, jangan kayak begitu, tuh sholatnya nggak sah. Bodoh amat, sholat saya udah selesai. Kita nggak punya hukum untuk memaksakan orang, memaksakan dengan kehendak kita, nggak bisa. Kecuali kalau misalkan kita statusnya menjadi seorang qadhi atau menjadi seorang hakim. Nah itu baru apa? Baru punya kekuatan hukum. Oke, I see, ya. Jadi misalnya kalau ada lulusan sini mereka mau jadi ya selain yang di dalam ruang lingkup agama, mereka tetap bisa Bu ya? Sangat bisa. Tuh, dengerin guys. Jadi kalau ada yang mau jadi apapun itu, tapi bukan dalam ruang lingkup agama, tetap kesini juga bisa. Mantap men. Nah, oke Bu ya. Ini udah lumayan ya sejam kita. Oh mungkin. Gak terasa. Gak kerasa ya Bu ya. Terakhir nih Bu ya, pesan untuk santri Al-Barkah yang sedang menuntut ilmu di sini, pesan Bu ya untuk kami para santri. Untuk anak-anakku saya, para santri pondok pesantren Al-Barkah, tentunya semua itu tidak hanya untuk kita mencari ilmu aja, mencari ilmu agama, bukan. Ada dua aspek termasuk yang sangat
lebih besar daripada ilmu itu sendiri, yaitu akhlak dan juga khidmah. Dua itu suatu hal yang sangat besar, bahkan saya katakan lebih besar daripada ilmu agama itu. Kenapa? Al-adab fawqal ilm, adab di atas ilmu. Maka dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan guru-gurunya, siapapun itu yang pernah mengajarkan kepada kita, bukan hanya kepada santri Al-Barkah, tapi juga kepada santri-santri dunia digital lainnya juga sama seperti itu. Jangan lupakan guru, jangan lupakan guru kalian, karena dari gurulah kalian bisa menjadi seperti ini. Karena dari guru kalian bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar. Dari guru kalian tahu mana yang halal, mana yang haram. Dari guru kalian tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dari guru kalian bisa hidup sejahtera, bahagia, sentosa saat ini. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih Bu ya untuk waktunya kesini, udah nyempatin waktu kesini. Oke ya, itu kata-kata hari ini. Jangan lupakan guru kalian. Ya, jadi mungkin untuk episode Let's Talk About It episode 4 mungkin sampai sini aja. Udah lumayan juga ya, 1 jam. Oke, keren. Bu ya, terima kasih ya waktunya udah nyempatin di sini. Mau panas-panasan juga di sini. Maaf repotin Bu ya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya atau di episode selanjutnya. Kalau lanjut, pasti lanjut lah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.